Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Harun, mahasiswa Universitas Islam Bogor, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Manajemen Pesantren dengan dosen pengampu Dr. Ahmad Idopi, MPD. Oke, langsung saja teman-teman, mengenai konsep dasar manajemen pesantren. Nah, menurut saya, manajemen pesantren itu adalah sebuah cara mengelola semua kegiatan-kegiatan yang ada di pondok pesantren itu supaya tujuan pendidikannya bisa tercapai dengan baik. Nah, jadi manajemen pesantren yang ada di pesantren bukan hanya mengatur kegiatan belajar mengajar saja, akan tetapi juga mengatur dari segi santrinya, ustadznya, keuangannya, sarana prasarananya, hingga hubungan pesantren dengan masyarakat. Nah, jadi kalau kita melihat dari fungsi manajemen itu ada 4 tahapan teman-teman. Di antaranya yang pertama itu ada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang kita kenal sebagai POAC. Nah, jadi semua tahapan tersebut ini saling berkaitan dengan manajemen pesantren, teman-teman. Yang dimana kegiatan-kegiatan yang ada di pesantren berjalan dengan teratur. Nah, ada beberapa orang yang bertanya, mengapa perlu manajemen modern atau dengan kata lain pesantren modern? Yang dimana perlu diterapkan tanpa menghilangkan identitas dan tradisi kepesantrenan. Nah, jadi kalau menurut saya soal pertanyaan tersebut, pada zaman sekarang ini pesantren juga perlu menerapkan yang namanya manajemen modern atau dengan kata lain pesantren modern. Misalnya dalam administrasi itu sudah menggunakan komputer atau aplikasi sehingga data lebih rapi atau mudah dikelola. Tetapi meskipun begitu, meskipun pesantren mengikuti perkembangan zaman, pesantren juga harus menjaga identitasnya seperti mengaji kitab kuning, menghormati kiai, hidup sederhana, dan menanamkan akhlak tetap harus dipertahankan, teman-teman. Jadi teknologi ini hanya sebagai alat untuk membantu pengelolaan lembaga pesantren, bukan menghilangkan budaya kepesantrenan. Lalu kemudian mengenai pembahasan visi, misi, tujuan, dan panca jiwa kepesantrenan, kalau sebuah pesantren ingin menyusun visi, misi, tujuan, dan sasaran yang baru, menurut saya yang pertama harus diperhatikan itu adalah arah atau cita-cita pesantren ke depannya. Artinya visinya harus jelas, mudah dipahami, dan sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini. Kemudian misi ini berisi langkah-langkah yang dimana akan dilakukan oleh suatu lembaga pesantren ini untuk mencapai visi tersebut. Setelah itu ditentukan tujuan dan sasaran yang lebih rinci agar pencapaiannya bisa diukur. Selain itu ada yang namanya PMTS, teman-teman. Ini juga PMTS juga harus mencerminkan panca jiwa pesantren, yaitu kayak keikhlasannya, kesederhanaannya, ukhuwah Islamiyahnya, dan kebebasan yang bertanggung jawabnya. Nilai-nilai tersebut menjadi ciri khas pondok pesantren dan tidak boleh hilang sedikit pun walaupun pesantren terus berkembang. Nah, jadi menurut saya PMTS ini bukan hanya sekedar tulisan di dinding atau di buku pedoman saja, tetapi emang harus benar-benar menjadi pedoman yang dimana dalam setiap kegiatan di pondok pesantren. Lalu kemudian teman-teman, mengenai kepemimpinan dan tata kelola pesantren, menurut saya kepemimpinan merupakan salah satu faktor yang paling menentukan keberhasilan sebuah pesantren, teman-teman. Di pesantren, kiai bukan hanya sebagai pemimpin saja, tetapi juga menjadi guru, pembimbing, sekaligus teladan bagi seluruh santri. Walaupun begitu, agar pengelolaan pesantren tersebut semakin baik, perlu ada yang namanya pembagian tugas yang jelas melalui struktur organisasi. Misalnya, ada bagian pendidikan, keuangan, sarana prasarana, dan bidang lainnya yang dikelola oleh orang-orang yang kompeten, artinya oleh orang-orang yang ahlinya.
Jadi jikalau ada yang bertanya ya kepada saya, tentunya kepemimpinan yang ideal itu bagaimana? Saya akan menjawab, model kepemimpinan yang ideal itu ketika seorang kiai tetap menjadi pemimpin utama dan pengambilan keputusan, tetapi soal pekerjaan teknis di lapangan itu didelegasikan kepada seorang pengurus yang profesional. Artinya dengan begitu pesantren bisa berkembang lebih baik tanpa menghilangkan wibawa dan karisma seorang kiai. Lalu kemudian mengenai kebijakan pemerintah dan penjaminan mutu, di Indonesia ini pemerintah sudah memberikan perhatian kepada seluruh pesantren yang melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren. Dalam undang-undang tersebut ada 3 bentuk dukungan, yang dimana itu ada rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi. Yang dimana ketiga bentuk dukungan ini memiliki arti, teman-teman. Yang pertama itu rekognisi, yang berarti pemerintah mengakui keberadaan pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Lalu kemudian ada afirmasi, yang berarti pemerintah memberikan bantuan kepada pesantren, misalnya bantuan dana atau sarana prasarana. Sedangkan fasilitasi berarti dukungan berupa pelatihan, pendampingan, dan kerjasama untuk meningkatkan kualitas pondok pesantren. Selain itu, pesantren juga perlu menerapkan sistem penjaminan mutu internal atau yang kita kenal sebagai SPMI. Nah, jadi menurut saya SPM ini sangat penting, teman-teman, tentunya. Kenapa sangat penting? Karena membantu pesantren melakukan evaluasi secara terus-menerus. Jadi kalau ada kekurangannya bisa segera diperbaiki sehingga mutu pendidikan semakin meningkat.